Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Melanjutkan cerita dalam chapter yang lalu, channel Teraokun kali ini akan membahas kelanjutan dari chapter sebelumnya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan beberapa orang tua dari anak-anak raksasa yang sedang dikendalikan oleh para ksatria suci. Seperti yang admin Teraokun bahas sebelumnya, Gillingham telah meminta Ainge untuk menyebut satu persatu nama dari para murid yang sedang dijadikan sandera oleh mereka itu, sehingga para orang tua di berbagai desa bisa mengetahui hal tersebut. Mendengar anak-anaknya berada dalam bahaya, tentu membuat para orang tua cemas dan bingung harus berbuat apa. Sementara itu, Jarl telah memberi jawaban atas pertanyaan Ksatria Suci apakah Elbaf mau tunduk pada pemerintah dunia atau tidak. Dengan tegas, Jarl menjawab raksasa Elbaf menolak untuk tunduk, karena Jarl yakin para raksasa akan mampu untuk melawan para penyusup itu dan menyelamatkan anak-anak yang telah ditangkap oleh mereka. Namun di sisi lain, jawaban dari Jarl itu malah membuat para orang tua murid semakin khawatir akan nasib anak-anaknya itu. Admin Teraokun memahami kepanikan dari para orang tua tersebut, karena siapapun juga pasti tidak mau jika anak-anaknya diculik. Apalagi yang menculiknya adalah orang-orang dari pemerintah dunia. Para Tenryubito terkenal sangat kejam. Jadi jika anak-anak raksasa itu diculik, pasti nanti mereka akan dijadikan budak di Merijuis. Mereka akan disuruh kerja paksa dan berbagai hal kejam lainnya. Di tengah kepanikan banyak raksasa di dunia matahari, mereka juga mengeluh mengapa para bangsawan dari dunia surga masih belum mengambil tindakan. Padahal kabar kekacauan ini juga sudah sampai ke wilayah atas sejak beberapa waktu yang lalu, sehingga para bangsawan harusnya sudah mengirim prajurit elit untuk menyelamatkan mereka. Seorang raksasa yang merupakan kepala desa di desa pemburu pun berkata bahwa pada bangsawan itu memang tidak bisa diharapkan. Dia jadi merindukan sosok Raja Harald yang sangat dekat dengan rakyat. Tapi ketika mereka sedang mengeluh, tiba-tiba ada kabar bahwa para prajurit elit dari atas mulai turun ke bawah. Rupanya para bangsawan tidak benar-benar tinggal diam atas masalah yang sedang berlangsung, melainkan mereka hanya butuh sedikit waktu untuk mengambil sebuah keputusan. Saat ini keputusan telah diambil, sehingga mereka mengirim prajurit elit yang akan membantu para warga Elbaf. Para prajurit itu pun mulai membagi tugas. Sebagian pergi ke area sekolah Walrus sebagai pusat kekacauan, sedangkan sebagian lain harus berpencar ke desa-desa untuk membasmi para monster misterius yang telah menyebar kemana-mana. Di sini admin Teraokun melihat bahwa kemampuan dari para prajurit dunia surga jauh melampaui para raksasa biasa. Tidak hanya para prajurit saja, sang komandan utama di sana pun juga beraksi. Sebab ketika dia sedang dalam perjalanan menuju ke area sekolah Walrus, dia bertemu dengan beberapa monster yang menghalangi jalannya. Komandan itu pun segera melancarkan suatu teknik serangan kuat yang mampu menumbangkan beberapa monster dalam satu kali serang. Daya hancur dari serangan itu setara dengan Hakoku milik Dori dan Brogy. Jadi bisa dibilang, sang komandan ini kekuatannya setara dengan gabungan kekuatan Dori dan Brogy. Jadi tentu secara kualitas kekuatan, raksasa yang satu ini tidak perlu diragukan lagi. Dia salah satu petarung terbaik yang ada di Pulau Elba. Setelah itu diperlihatkan dua orang prajurit elit yang datang menemui Jarl. Mereka pun segera pergi ke tempat anak-anak raksasa yang sedang dibuat berjalan secara otomatis oleh para ksatria suci. Ketika mereka melihat Jarl bersama dua prajurit elit, mereka pun sangat senang sebab anak-anak itu yakin para raksasa tersebut akan segera menyelamatkan mereka. Namun ketika Jarl memegang cicitnya yang bernama Ylva, tiba-tiba tangan Jarl tertusuk duri tak kasat mata. Rupanya pengaruh dari kekuatan Somers masih aktif di tubuh para anak-anak itu, sehingga tubuh anak-anak tersebut tetap terlindung dengan tanaman berduri. Melihat Jarl yang terluka saat menolong mereka pun membuat anak-anak itu menjadi ketakutan, sehingga mereka pun mulai menangis lagi. Tapi berbeda dengan yang lain, Kalani yang ada di sana tetap berusaha untuk tenang, walau dia juga merasa sedikit terkejut. Putra dari Gaban itu lalu mencoba untuk menenangkan teman-temannya yang ada di sana dengan perkataan yang cukup keren seperti perkataan sang si rambut merah. Kalan rupanya sering mencontoh perkataan yang sering dikatakan oleh Shanks. Beralih ke tempat lain yang jauh dari sana, cerita memperlihatkan perkembangan pertempuran di Pulau Hachinosu. Seperti yang admin Teraokun bahas dalam beberapa video sebelumnya, bajak laut Akagami telah memutuskan untuk menyerang markas Kurohige itu, karena Shanks khawatir jika bajak laut Kurohige terus dibiarkan, maka langkah Kurohige ke depannya nanti akan semakin mengkhawatirkan. Kurohige sudah mendapatkan informasi soal dua senjata kuno, sehingga berbahaya jika Kurohige pergi untuk merebut dua senjata kuno itu. Shanks juga sudah mempercayakan masalah yang ada di Elbaf kepada Luffy dan kawan-kawan beserta Skopper
pergaban. Dia yakin mereka akan bisa mengatasi para ksatria suci. Tadinya, Sans khawatir karena bajak laut api jerami belum mengetahui kelemahan regenerasi dari para ksatria suci. Tapi karena di sana ada skop pergaban, maka mereka pasti akan dilatih olehnya. Sans sendiri juga sudah mengetahui kelemahan dari regenerasi para ksatria suci karena dia dulu juga sempat dilatih oleh Rayleigh dan Gaban. Jadi kini dia sudah lebih tenang dengan situasi yang terjadi di Elbaf. Bahkan jika nanti pemerintah dunia mengirim ksatria suci tambahan dan Gorosei sekalipun, Luffy yang sudah dilatih oleh Gaban pasti bisa mengatasinya. Setelah itu, diperlihatkan semua pasukan di pihak Sans yang akan sama-sama menyerang bajak laut Kurohige. Di sana, ada Garp yang telah bebas dari penjara Hachinosu. Lalu, ada pula pasukan angkatan laut yang dipimpin oleh Sengoku. Dengan begitu, keadaan di Pulau Hachinosu telah menjadi semakin panas. Pada pembahasan admin Teraokun sebelumnya, Sans telah melancarkan tebasan kuat ke arah tengkorak Pulau Hachinosu, sehingga tengkorak Hachinosu pun seketika langsung hancur. Namun Kurohige memerintahkan Avalo Pizarro untuk menyatu dengan pulau dan segera memperbaiki tengkorak pulau yang hancur itu. Kini Kurohige dan para komandan Titan yang lain memutuskan untuk turun langsung dalam menghadapi para musuh. Di sana Kuzan terlihat masih memihak bajak laut Kurohige. Memang belum jelas apakah Kuzan ini 100% di pihak Kurohige atau sebenarnya dia hanya sedang bersandiwara saja. Dan tindakan ini adalah bagian dari rencana tersembunyi yang sedang dia jalankan. Namun apapun kebenarannya, Kuzan di sini masih bertarung di pihak Kurohige, sehingga mau tidak mau, bajak laut Akagami harus menyerang Kuzan juga apapun yang terjadi. Ben Beckman sebagai kru terkuat Shanks langsung bertindak untuk menghadapi Kuzan yang merupakan kru terkuat Kurohige. Dari admin Teraokun lihat di sini, sebenarnya Garp juga ingin melawan Kuzan karena dia merasa bertanggung jawab mengingat Kuzan adalah murid pertamanya. Tapi Garp terus-menerus mendapat gangguan dari berbagai musuh lain di sana. Selain itu, kondisi tubuh Garp saat ini juga belum benar-benar pulih, sehingga dia tidak bisa menggunakan full power dalam pertarungan kali ini. Shanks pun berkata kepada Garp, percayakan saja semuanya kepada Ben Beckman. Melihat Shanks yang berbicara santai kepadanya, membuat Garp merasa cukup kesal. Dia lalu bilang, jangan terlalu merasa akrab dengan dirinya, karena kerjasama ini hanya berlaku di Pulau Hachinosu saja. Setelah pertempuran ini berakhir, Garp dan Shanks akan kembali menjadi musuh. Garp masih kesal karena Shanks adalah orang yang mempengaruhi Luffy menjadi seorang bajak laut. Shanks pun tertawa lalu bilang dia paham soal hal itu. Kemudian, pertarungan antara Ben Beckman melawan Kuzan pun diperlihatkan. Di sana Kuzan memakai berbagai teknik dari kekuatan es yang dia miliki. Namun Ben Beckman terbukti sangat hebat dalam menggunakan senapan yang dipadukan dengan Bushoshoku Haki dan Hoshoku Haki. Tembakan-tembakan dari Ben Beckman bervariasi karena digabungkan dengan berbagai teknik dari kedua haki tersebut. Dia mampu menghancurkan semua es yang diciptakan oleh Kuzan dengan cukup mudah. Jika pada pembahasan admin Teraokun sebelumnya tembakan Ben Beckman ini bisa membuat Barges dan Shiryu langsung terluka parah, rupanya itu tidak berlaku bagi Kuzan. Kuzan masih bisa bertahan dari semua tembakan Ben Beckman itu. Kuzan pun berkata, rupanya rumor tentang kekuatan Ben Beckman sama sekali tidak dilebih-lebihkan. Ben Beckman sangat tangguh dan bisa dianggap sebagai pengguna senjata api terkuat yang ada di lautan. Memang, penembak jitu dalam bajak laut Akagami adalah Yasop, tapi keunggulan Yasop lebih ke akurasi tembakan yang sangat tepat dan presisi, sehingga dia menjadi penembak jitu dalam bajak laut Akagami. Sedangkan untuk Ben Beckman, keunggulannya terletak pada kekuatan dan daya hancur dari tembakannya. Jadi bisa admin Teraokun simpulkan, tembakan Yasop lebih unggul di akurasi, sedangkan tembakan yang paling kuat tetaplah tembakan dari Ben Beckman. Setelah itu, Ben Beckman dan Kuzan saling serang dengan berbagai teknik yang memukau, sehingga banyak orang yang menyaksikan duel mereka itu langsung merasa takjub. Ben Beckman berkata, ini baru pemanasan saja, dia belum menggunakan 100% dari kemampuan hakinya. Kuzan pun berkata, kalau begitu, tunjukkan bagaimana kekuatan penuh yang kau bicarakan itu. Tanpa berlama-lama, Ben Beckman meningkatkan kekuatan hakinya, dan kali ini tembakannya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tak hanya kuat saja, tapi juga sangat cepat, sehingga tembakan itu menembus semua es pelindung Kuzan dan bahkan berhasil mengenai Kuzan. Kuzan sempat menghindar sedikit, namun tetap tidak bisa menghindar dengan sempurna, sehingga tembakan Ben Beckman mengenai bagian bahunya. Dari admin Teraokun lihat, di sini Kuzan merasa sangat kesakitan. Perlu diingat bahwa tembakan Ben Beckman kali ini jauh lebih kuat daripada tembakan yang dia gunakan saat menembak Barges dan Shiryu sebelumnya, sehingga wajar jika orang sekuat Kuzan pun merasa sangat kesakitan. Kuzan langsung membekukan luka tembak di bahunya itu agar pendarahannya segera berhenti. Meski itu tidak
tidak membuat lukanya sembuh, tapi setidaknya Kuzan bisa melanjutkan pertarungan lagi. Ben Beckman sempat bertanya kepada Kuzan apa tujuannya bergabung dengan bajak laut Kurohige. Namun Kuzan sama sekali tidak menjawab. Meski Kuzan tidak menjawab, tapi Ben Beckman tahu ada suatu rencana yang sedang dia sembunyikan. Ben Beckman kemudian mengingat perkataan Sang sebelum pertarungan dimulai. Dia berkata, lawanlah Kuzan dengan sekuat tenaga, karena bagaimanapun juga dia adalah mantan admiral dengan kekuatan yang besar. Namun jika Kuzan sudah terpojok, jangan sampai membunuhnya. Mereka harus tahu terlebih dahulu apa misi rahasia Kuzan yang sedang dia jalankan. Admiral Kun juga cukup penasaran dengan misi rahasia Kuzan itu. Setelah itu, menyoroti area pertempuran yang lain, para komandan Titan dan kru inti bajak laut Akagami yang lain sudah mulai saling bentrok. Semuanya menggunakan berbagai teknik kuat dari pihak mereka masing-masing, sehingga membuat keadaan di sana menjadi semakin kacau. Bukan hanya mereka saja, aksi dari para marinir juga tidak bisa diremehkan. Dengan begitu, kelompok Kurohige menjadi terdesak karena harus melawan bajak laut Akagami dan marinir sekaligus. Namun di sini, Admiral Kun melihat ada hal yang cukup menarik. Dalam situasi seperti ini, Kurohige malah tersenyum dan bilang, jangan mengira dia tidak punya persiapan untuk menghadapi serbuan besar-besaran seperti ini. Perkataan Kurohige menandakan dia punya rencana besar yang mungkin akan sangat berguna dalam situasi seperti sekarang. Sangs pun semakin waspada setelah mendengar itu, karena Sangs tahu Kurohige adalah orang yang penuh dengan kejutan. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan markas besar Angkatan Laut. Di sana seorang marinir datang melapor kepada Akainu soal pertempuran di Pulau Hachinosu. Akainu pun berkata, sebenarnya pasukan Angkatan Laut yang datang ke tempat itu tidak bergerak atas misi resmi darinya, melainkan itu adalah inisiatif dari Sengoku untuk menolong Garp yang sempat ditahan di pulau itu. Sengoku mengumpulkan para marinir yang mengagumi sosok Garp, sehingga mereka mau bergerak bersamanya walau tak ada perintah resmi dari Akainu. Kizaru yang juga berada di ruangan Akainu pun bertanya, jadi bagaimana tindakan dari Akainu sekarang? Apakah Akainu akan mengirim bantuan ke Pulau Hachinosu atau Akainu akan fokus untuk mengurus hal lain karena saat ini Angkatan Laut memang sangat sibuk? Sang Fleet Admiral itu pun tampak berpikir terlebih dahulu sebelum mengambil sebuah keputusan. Kemudian, Cheta memperlihatkan ruang otoritas di Marijois, tempat para Gorosei sedang berada saat ini. Kabar soal pertempuran di Pulau Hachinosu pun telah sampai ke telinga mereka. Para Gorosei itu mendiskusikan tentang 3 pertempuran besar saat ini. Pertama, ada pertempuran di Elbaf yang melibatkan kesatria suci, raksasa, dan bajak laut topi jerami. Kedua, ada pertempuran untuk melindungi kapal suplai terbaru yang melibatkan Garling dan Shamrock melawan pasukan revolusi. Dan ketiga, ada pertempuran di Pulau Hachinosu yang melibatkan Garp, Sengoku, dan bajak laut Akagami melawan bajak laut Kurohige. Para Gorosei pun sepakat bahwa 3 pertempuran ini adalah pembuka untuk perang terbesar nanti. Pada bagian akhir, Noshiro berkata bahwa pihak pemerintah dunia wajib untuk memenangkan 3 pertempuran tersebut, sebab hasil dari 3 pertempuran itu akan berperan besar dalam perang akhir nanti. Nah itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1148. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Tora Akun, Shambles.